Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman. Biarlah firman itu berkuasa terhadap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Biarlah firman itulah yang menopang kehidupan kami. Engkau memberkati persiapan hamba-Mu, dan dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan Tuhan memberkati supaya kuasa-Mu sendiri yang nyata dalam kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudaraku yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama, saudaraku. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, menurut firman Tuhan ini kita bisa memetik tentang ajaran firman Tuhan, yaitu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebenarnya contohnya mengandalkan Tuhan itu, saudara harus flashback lagi ke Bukris, ya. Dan Bukris tadi mengandalkan Tuhan. Dan itu salah satu contoh bagaimana dalam situasi yang kecil sampai yang terbesar kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, melihat dalam firman Tuhan tentang Yeremia ini sebenarnya nabi yang diutus khusus untuk melayani orang Israel, dan pelayanannya itu selama 40 tahun lamanya dalam kehidupannya. Dan 40 tahun itu tidak pernah enak, ya, tidak pernah menikmati kebahagiaan, tapi justru mengalami penderitaan dan kesusahan ketika melayani orang Israel ini. Tapi Yeremia tetap saja menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi orang Israel. Dia menyampaikan firman Tuhan itu, baik orang Israel itu menerima atau tidak. Apa yang dikatakan oleh Allah itu disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudaraku, kita bisa melihat di sana orang Israel itu yang pertama itu menyembah berhala pada zaman itu. Yang kedua itu masalahnya tidak setia, sudah menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Yang kedua itu tidak setia. Wah, ini sebenarnya parah. Jadi dosa ini sebenarnya dosa yang parah, saudara. Itulah di ayat yang 1, coba kita lihat ayat yang 1, ya, pasal 17 ayat 1. Nah, ini saudara, apa dosanya itu? Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Saudara, di sini ada dua hal yang penting. Yang satu itu tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua ini memang tentang hati orang Israel. Pengetahuannya apa? Di zaman Yeremia, zaman kuno itu sudah ada firman Tuhan mengatakan pena besi. Ya, kalau saudara tahu, istri saya itu pernah bekerja di perusahaan yang menghasilkan pena, dan pena itu mahal sekali. Dan salah satu pena yang
besi. Tapi besinya bukan besi asli, tapi sudah bercampur emas ya. Dan kemudian seperti ini, yang matanya dari intan. Tahu, ini luar biasa ya. Jadi ini jelas mengajarkan pada zaman Yeremia, Tuhan itu sudah memberitahukan nanti ada pena besi yang ujungnya itu dari intan. Wah, ini tajam banget ya. Jadi ini tajam banget, dan kemudian untuk apa? Itu mengukir hati orang Israel, bahkan tanduk-tanduk mezbah mereka. Dengan perkataan lain, dosanya itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Dosanya orang Israel itu begitu melekat dari hatinya itu, seperti tulisan pena yang dari besi yang ujungnya itu dari intan. Waduh, kalau intan itu untuk motong kaca ya, salah satu itu. Kalau kaca digeret aja bisa lupus ya. Dan ini tajam banget. Dan hal inilah yang menunjukkan hal yang luar biasa, sehingga orang Israel itu sebenarnya sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, tidak mungkin lagi dosanya itu bisa dihapuskan karena terlalu dalam dosanya itu. Bahkan lukisan hatinya itu seperti pena besi yang ujungnya itu ada intannya, jadi udah nggak bisa diperbaiki ya. Kemudian terukir pada loh hati mereka. Kalau ditaruh masih lumayan, terukir. Kalau terukir ya seperti orang Jepara yang sedang mengukir kursi, wah itu begitu susah, begitu ininya. Sehingga hal ini tidak mungkin diperbaiki. Dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, waduh, bahkan dalam doa mereka itu penuh dengan kekejian. Ya, itu parah banget orang Israel. Ya, ini sudah tidak ada jalan lagi bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tetap mengasihi orang Israel, tetap sayang kepada orang Israel, sehingga dia dikirimkanlah Nabi Yeremia untuk melayani orang Israel. Saudara, kasih Tuhan ini sungguh luar biasa. Nah, ada di sini yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tinggi. Oh, cuma saya yang berbuat dosa ya. Haleluya. Saya berbuat dosa. Mungkin saudara nggak tahu standar dosanya orang yang biasa, ya biasa ya. Saudara, standarnya orang biasa ketika mencuri ayam, standarnya gimana? Ya biasa lah, paling jelas dia lapar, nggak berpendidikan, kurang teknik, mencuri ayam, kalau ditangkap digebuki sampai bakar-bakaran. Tapi orang yang pandai mencurinya luar biasa, tidak seperti itu. Yang mencuri pakai sistem program komputer,